Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku, Nadia Vlovan. Jadi kali ini aku mau berbagi resep pastel goreng nih teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, di sini untuk bahan isian pastelnya aku menggunakan 2 buah kentang dan 2 buah wortel, lalu aku potong dadu seperti ini. Dan untuk bumbunya aku menggunakan bawang putih dicincang-cincang seperti ini. Untuk takarannya sesuai selera ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 5 atau 6 siung bawang putih ya. Dan di sini aku juga tambahkan daun bawang sama daun seledri ya teman-teman. Nah, ini daun bawang seledrinya itu seadanya yang di kulkas ya teman-teman. Kebetulan stoknya udah habis gitu loh, jadi aku pakai seadanya aja deh. Nah, ini bahan-bahannya udah aku selesai siapin ya teman-teman, tinggal tumis deh. Di sini aku udah mulai numis ya. Ini yang pertama aku tumis bawang putihnya dulu. Untuk minyaknya secukupnya ya teman-teman. Lalu tambahkan daun bawangnya juga ya, ditumis seperti ini. Setelah itu baru deh si kentang sama wortel yang udah tadi dipotong-potong kita tumis seperti ini. Dan di sini aku tambahkan air sekitar 150 ml ya teman-teman. Nah, ini maaf kalau misalkan aku nuanginnya sedikit. Ini sebenarnya aku tambahin lagi karena nggak kerikot gitu loh teman-teman. Dan di sini aku tambahkan merica. Aku pakai merica bubuk instan gitu ya teman-teman. Itu secukupnya. Lalu tambahkan garam, kaldu ayam, dan gula ya teman-teman. Lalu aduk rata dan masak hingga airnya surut ya. Nah, ini tumis isian pastelnya udah matang dan airnya pun udah surut ya teman-teman. Nah, ini aku tempatin ke wadah biar cepet dingin gitu loh. Jadi kalau misalkan isian ini tuh harus tunggu dingin dulu sebelum kita masukkan ke kulit pastelnya ya. Nah, di sini untuk bahan kulitnya aku menggunakan tepung terigu 250 gram, 1 butir telur, dan 1 sendok makan margarin ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan garam sama gula biar kulitnya itu gurih ya teman-teman. Lalu aduk hingga adonan tercampur merata ya. Dan pastikan sebelum ulenin adonannya, tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, jika adonannya sudah tercampur seperti ini, tambahkan air sekitar 50-80 ml ya. Lalu aduk dan ulenin sampai adonannya kalis ya. Sampai adonannya tidak menempel di kulit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah nggak nempel berarti udah kalis. Nah, ini adonannya udah kalis ya. Jadi ini adonannya udah nggak nempel di tangan. Dan aku istirahatkan dulu sampai 15 menitan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah istirahatin kulitnya sekitar 15-an menit gitu. Jadi diistirahatkan itu didiamkan selama 15 menit dan ditutup ya teman-teman, pakai kain gitu. Boleh pakai tutup juga, yang penting rapat. Nah, di sini aku pakai alat seadanya ya teman-teman. Alasnya pun pakai kertas minyak gitu dan ditaburin pakai tepung. Dan untuk penggilingannya aku pakai alat yang udah nggak kepake gitu loh. Yang penting bentuknya seperti gilingan. Nah, di sini untuk membentuk kulitnya aku menggunakan tutup toples gitu ya teman-teman. Dan ini udah aku bentuk, terus aku masukin isian pastelnya dan dibentuk seperti ini. Untuk teman-teman yang punya pembentuk pastel, itu akan lebih mudah ya teman-teman di sini karena aku nggak punya, jadi aku manual aja deh.
Jadi untuk tekstur ketebalan kulitnya itu harus pas ya teman-teman, jadi nggak boleh terlalu tebal dan nggak boleh terlalu tipis. Kalau misalkan terlalu tipis, nanti kalau pas dibentuk itu nanti bakalan pecah gitu loh. Nah ini aku ulang lagi ya teman-teman, ini masukin isian si pastelnya secukupnya, lalu tumpuk bagian kulitnya dan rapatkan ya teman-teman, sambil kita pencet-pencet gitu loh, biar benar-benar rapat si kulitnya, nggak bocor kayak gitu. Terus ini baru kita bentuk kepang seperti ini. Jadi jari telunjuk itu gunanya untuk mendorong kulit pastelnya ke depan dan jempolnya untuk mendorong kulitnya ke dalam gitu loh teman-teman. Nah seperti ini. Terus jika kulitnya masih tersisa, boleh dipotong dan dicubit seperti ini ya teman-teman. Nah ini bentuknya seperti ini, cantik kan? Lalu selanjutnya bentuk semua pastelnya sampai adonannya habis ya. Nah ini pastelnya udah jadi semua. Untuk satu resep bisa menghasilkan 18-20 pastel ya teman-teman. Untuk menggoreng pastel, minyaknya harus benar-benar panas ya, biar menghasilkan pastel yang cantik. Dan di sini aku menggunakan api kecil aja ya, biar kematangannya itu merata sampai ke dalam. Oh ya, untuk menghasilkan kulit pastel yang cantik, yang bergelembung-gelembung gitu, siram-siram kulit pastelnya dengan minyak goreng seperti ini ya. Nah yang pertama aku mau bikin pastel frozen gitu loh teman-teman. Jadi aku mau goreng pastelnya sampai warnanya putih seperti ini aja. Dan selanjutnya aku goreng untuk aku makan sekarang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk aku makan sekarang itu, aku menggorengnya sampai warnanya itu kuning kecoklatan gitu loh teman-teman, seperti ini. Nah ini pastel yang tadi aku goreng yang cukup berubah warna menjadi putih seperti ini. Jadi aku taruh di dalam tempat ya, seperti ini, lalu nanti aku simpan di freezer. Jadi pastel frozen gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan tiba-tiba aku pengen pastel goreng, tinggal keluarin aja dari kulkas dan tinggal goreng deh. Lalu aku tutup rapat seperti ini ya teman-teman, dan tinggal masukin kulkas. Nah ini dia pastel yang udah matang, jadi aku goreng sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Untuk rasa pastelnya ini tuh bener-bener enak dan crispy gitu loh teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau bikin pastel di rumah, selamat mencoba ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.